Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan renungan pagi ini, saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh sukacita, saudara diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita meredakan diri, kita berdoa memohon pimpinan penyertaan Tuhan menuntun hidup kita hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk kemurahan, kasih dan setiamu yang sudah memimpin hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita kembali pagi ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Demikian pembacaan ini bagi kita pagi ini. Topik renungan kita saudara yaitu nasibmu itu ada di genggaman tanganmu. Ini yang coba kita renungkan pagi ini supaya kita lebih terdorong bersemangat untuk mengembangkan karakter, bahkan talenta, semua yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saudaraku, karena penasaran, ada seorang pemuda yang ingin menimba pengalaman dari seorang pengusaha terkenal di desanya. Lalu pemuda ini berkata, terus terang dia katakan, saya sangat ingin menimba pengalaman dari Bapak, sehingga saya bisa sukses seperti Bapak nanti. Ujar pemuda itu dengan nada serius saudara. Mendengar perkataan pemuda itu, sang pengusaha itu pun tersenyum sejenak. Lalu kemudian ia pun meminta anak muda itu menengadahkan tangannya kepada pengusaha itu. Lalu si pemuda itu pun terheran-heran. Namun karena demikian si pengusaha itu serius, lalu pemuda itu pun mengulurkan tangannya dan pengusaha itu pun menjelaskan maksudnya. Ya, mengapa dia meminta pemuda itu menengadahkan kedua tangannya. Lalu pengusaha itu berkata, biar aku lihat dulu garis tanganmu, dia katakan. Dan perhatikanlah, simaklah baik-baik apa pendapatku tentangmu sebelum aku memberikan pelajaran seperti yang kamu minta tadi, dia katakan. Ya. Lalu setelah pemuda itu menengadahkan tangannya, ya, si pengusaha itu pun berkata kepadanya, anak muda, lihatlah telapak tanganmu ini, dia katakan. Di sini ada beberapa garis utama yang menentukan nasib. Di sini juga ada garis kehidupan. Ya, kemudian di sini juga ada garis rejeki dan ada pula garis jodoh dan seterusnya. Ada begitu banyak garis-garis di dalam genggaman tanganmu ini. Semua itu adalah garis kehidupanmu, dikatakan oleh pengusaha itu. Sekarang genggamlah kedua tanganmu ini. Lalu pemuda itu menggenggam kedua tangannya. Setelah itu pengusaha itu berkata, di manakah semua garis tanganmu tadi? Lalu si pemuda itu berkata, di dalam telapak
tangan yang saya genggam inilah Pak, dia katakan dengan nada serius. Lalu si pengusaha itu menegaskan kembali kepadanya, hal itu anak muda mengandung arti bagimu, bahwa apapun takdir, ya, apapun nasib dan keadaanmu kelak, dia katakan, sesungguhnya semuanya itu ada dalam genggaman tanganmu sendiri. Tuhan telah memberikan itu kepadamu untuk kamu genggam sendiri. Itu yang dikatakan. Lalu orang kaya ini berkata kepada pemuda itu, sekarang kerja keraslah untuk mendapatkan semua itu. Tetapi coba perhatikan sebentar. Dia katakan, lihat, ternyata ada juga garis yang sisa di luar yang kamu genggam itu, anak muda. Itu artinya, dia katakan, bahwa tidak semua kehidupan ini bisa kita genggam. Ada yang bisa kita genggam, tetapi ada di luar kemampuan kita, dia katakan. Di luar kendali kita. Dan semua yang di luar genggaman kita itu ada di bawah kekuasaan Tuhan. Di bawah kendali Tuhan. Yang kita tidak akan mampu menggapainya. Dan kita tidak akan mampu meraihnya. Itu hanyalah ya anugerah dan pekerjaan Tuhan semata yang bisa Dia lakukan dalam hidup kita kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita ke tangan Tuhan. Dia akan menyatakan semua kehendaknya yang di luar pikiran kita itu untuk menggenapi semua sukacita kita di dalam pencapaian semua hal yang kita inginkan dalam kehidupan ini, dia katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana saudara memahami kehidupan saudara selama ini. Ada begitu banyak orang yang selalu menggantungkan dirinya kepada nasib atau takdir, sehingga seakan-akan kalau dia gagal dia mempersalahkan takdir, mempersalahkan nasib. Dengan renungan ini saudara pagi ini, saya hanya ingin katakan kepada saudara, nasibmu sesungguhnya engkaulah yang menentukannya. Tuhan sudah meletakkan itu semua di dalam genggamanmu. Engkau yang mengelola dirimu. Engkau mengembangkan semua potensi diri untuk mengubah nasibmu, untuk mengubah takdirmu. Nasib dan takdir itu bisa engkau ubah. Kalau engkau mau kerja keras dan mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan tadi, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Semua ada dalam genggaman tangan kita. Tuhan sumber segalanya. Tetapi Tuhan yang ada sumber telah meletakkan semua potensi-potensi berkat itu dalam diri kita. Kita yang kembangkan saudara. Mari dengan mendengar renungan ini. Jangan ada yang berlaku malas, masa bodoh, atau seakan-akan kita mengkambing hitamkan nasib dan takdir dalam hidup. Tidak saudaraku. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kerja keras, dengan tangan kita sendiri, oleh izin Tuhan, masing-masing kita bisa mengubah nasib. Masing-masing kita bisa mengubah takdir hidup kita. Karena sesungguhnya Tuhan menghendaki supaya kita semua diberkati dan kita hidup penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati hidup saudara di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami menaikkan syukur kepada Tuhan untuk firman yang kami renungkan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap umat mendengarkannya. Tolong setiap umat Tuhan pagi ini. Yang lemah mereka beroleh kekuatan dari Tuhan. Yang jatuh Tuhan angkat mereka. Yang putus asa berikan kepada mereka harapan. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan di hari ini. Hamba terus mau berdoa untuk umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit. Jamalah mereka Tuhan. Tolong mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengharapkan pekerjaan, yang mencari pekerjaan hari ini. Tuhan memberkati mereka, memberikan kepada mereka pekerjaan yang baik. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan, berkati bibit dan buah kandungan mereka, penuhkan sukacita mereka. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka juga di hari ini, biarlah mereka ditolong Tuhan, diberikan semangat belajar yang baik,
sehingga mereka boleh menggapai impian cita-cita mereka dari Tuhan dengan baik juga hari ini. Tuhan Yesus, hamba doakan umat-Mu yang hari ini mereka bersuka cita karena berulang tahun. Tuhan Yesus yang baik, jamalah mereka, lawat, tolong mereka, dan penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur, karena itu anugerah Tuhan atas hidup mereka hari ini. Ada begitu banyak juga umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini, mereka sedang menghadapi kehidupan yang sulit, terbelenggu oleh persoalan kehidupan yang berat, bahkan mungkin oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan doa ini, izinkan hamba mohon berkat-Mu. Berkati hidup mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan, lepaskan, bebaskan, dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudaraku, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, jangan menyerah, dan bersyukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kalau saudara berharap bahwa renungan ini akan selalu menyapa saudara setiap pagi, bantu kami dalam pengembangannya dengan selalu mau membagikan, men-share renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, supaya semakin banyak orang menonton. Itu penyemangat kami saudaraku. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Juga saudara pencet tombol like, juga subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Itulah harapan kami. Juga kami menginformasikan bahwa renungan-renungan inspirasi yang kami bagikan kepada saudara setiap hari, kami telah membukukan itu menjadi sebuah buku. Puji Tuhan, bukunya sudah ada. Kalau saudara berminat untuk memiliki buku ini, bisa menjapri kami saudaraku, menghubungi kami secara pribadi. Dan besar harapan kami dengan saudara memiliki buku ini, saudara sudah ikut mendukung kami dalam pengembangan pelayanan ini. Tuhan akan memberkati hidup saudara dengan semuanya itu. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.